Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koirul Anwar, NIM 51904111170, mata pelajaran pemrograman web. Nah, di sini saya akan membahas mengenai session. Nah, session di dalam PHP dan MySQL. Untuk pengertian session sendiri yaitu adalah tempat menyimpan data yang disimpan di dalam server, yang data tersebut akan hilang apabila user telah meninggalkan server, atau dalam konteks ini user telah menutup browser. Karena data session disimpan pada server, maka session lebih aman untuk menyimpan data-data penting bila dibandingkan dengan Zoke. Untuk yang pertama yaitu kita buka exam dulu. Jika kalian belum punya exam, kalian download dan install terlebih dahulu. Setelah tampilan exam terbuka seperti ini, kita klik start pada Apache dan MySQL. Tunggu sampai berwarna hijau semua. Setelah berwarna hijau seperti ini, kita buka browser. Kita buat database terlebih dahulu ya. Karena kita akan mengoneksikan PHP dan MySQL. Kita buat database-nya terlebih dahulu. Untuk membuat database-nya kita bisa ketikkan localhost garing php myadmin garing. Nah, ini untuk tampilan awalnya ya, untuk pembuatan database. Nah, di sini kita sudah membuat database-nya. Sekarang kita hanya penjelasannya saja ya kali ini. Nah, di sini saya tadi sudah membuat database dengan nama database multi-user, membuat tabel dengan nama user. Nah, di dalam tabel user ini saya sudah menginputkan yaitu untuk yang pertama Koirul Anwar, nama Koirul Anwar, username Irul, password Irul 123, dan level yaitu kedudukan sebagai admin. Selanjutnya yang kedua yaitu ID 2 dengan nama Krishna, Adi, user Adi, password Krishna 123 dengan level kedudukan yaitu pegawai. Untuk yang terakhir yaitu saya membuat dengan ID 3, nama Boy Aditya, username Aditya, password Aditya 123, level atau kedudukan dengan pengurus sebagai kedudukannya. Nah, setelah ini kita membuka Sublime. Di dalam Sublime ini saya tadi sudah membuat folder di dalam htdocs, yaitu kita membuat foldernya di lokal disk C, selanjutnya exam, htdocs. Saya tadi membuat foldernya dengan nama multi user. Nah, seperti ini ya. Ini. Nah, selanjutnya semua ini kita panggil ke dalam Sublime. Nah, seperti ini ketika kita sudah panggil. Nah, untuk yang pertama yaitu kita mengoneksikan PHP dengan MySQL-nya tadi. Yaitu seperti ini. Parameter koneksi sama dengan MySQL_connect. Yaitu kita mengoneksikannya ke dalam database tadi. Yaitu dengan nama localhost. Selanjutnya root. Jika passwordnya tidak ada, kita kosongkan. Selanjutnya nama database-nya tadi. Kita membuat nama database-nya tadi yaitu dengan nama multi-user. Nah, di sini ada perkondisian, yaitu apabila koneksi database gagal, maka user akan menampilkan koneksi database tersebut gagal atau kata-kata koneksi database gagal. Untuk setelah itu, kita selanjutnya membuat tampilan awalnya yaitu index.php. Di dalam index.php ini kita menggunakan dua tipe, yaitu yang pertama tipe HTML, selanjutnya untuk yang kedua kita menggunakan tipe PHP. Nah, untuk yang pertama tipe HTML yaitu title di sini digunakan untuk memberi nama bagian bar atas browser dengan nama membuat login dengan PHP dan MySQL. Nah, untuk link di bawahnya ini yaitu kita untuk mempercantik halaman web browsernya nanti dengan menggunakan CSS.
Nah, filenya di sini. Nih. Untuk selanjutnya yaitu H1 membuat logo dengan PHP MySQL BR program pemrograman web. Nah, H1 di sini yaitu maksudnya itu kita membuat paragraf 1 dan di tengah-tengah kita kasih BR ini untuk mengasih spasi atau mengenter ke bagian bawahnya dan di bawahnya nanti akan berisikan kata-kata pemrograman web. Selanjutnya di sini kita buka teks PHP, di sini ada pengkondisian if as parameter get pesan, if parameter get pesan gagal, echo div class username dan password tidak sesuai. Nah, kondisi ini digunakan yaitu untuk apabila kita memasukkan password salah atau username salah, maka yang keluar akan ini yang akan keluar. Karena kita tidak bisa masuk ke dalam ini. Selanjutnya kita tutup lagi untuk teks PHP-nya, selanjutnya kita lanjutkan untuk yang HTML-nya. Di dalam HTML ini kita membuat kotak login yang berbentuk kotak, yaitu yang di atasnya dituliskan silahkan login, forum action cek login. Kita mengelingkannya ke dalam file cek login. Nah, filenya nanti ini di sini, nih filenya. Selanjutnya label username. Di dalam username ini kita memiliki tipe teks, name username, class for underscore login, file card username, required. Selanjutnya di dalam password ini, tabel password ini kita inputkan tipe password, nama password, class from login, flex hard, password, required. Nah, setelah itu untuk bagian bawahnya kita inputkan tipe submit, class tombol underscore login, value login. Nah, selanjutnya yaitu di sini kita mengelingkan untuk kembali. Nah, nanti apabila kita tekan tulisan kembali, maka kita akan kembali ke halaman pertama Google nanti. Kita lihat terlebih dahulu tampilan awalnya ya. Localhost. Kita ketikkan di browser yaitu localhost user multi underscore user. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk tampilannya awal tadi seperti ini. Nih, untuk login, apabila kita tekan kembali ini, maka kita akan kembali ke halaman Google. Nah, seperti ini. Kita kembalikan lagi ya ke tadi yaitu dengan seperti ini. Selanjutnya yaitu silahkan login username. Kita tadi sudah membuat ini di database-nya tadi yaitu dengan username ini, password ini, dan admin ini. Admin, pegawai, pengurus. Selanjutnya kita pergi untuk mempercantik tampilannya tadi, tampilan halaman web. Untuk yang pertama, body font family sans serif yaitu di sini yaitu untuk kata-kata di sini atau huruf di sini kita menggunakan yang namanya sans serif. Selanjutnya untuk background-nya kita menggunakan warna pagar A9, A9, A9. Di mana yaitu background-nya seperti ini. Nah, angka tadi yaitu mengubah warna background menjadi seperti ini. Selanjutnya yaitu H1, paragraf 1 teksnya berada di tengah, center. Selanjutnya untuk ukurannya yaitu 300. Selanjutnya untuk tulisan login yaitu teksnya berada di tengah. Membuat ini digunakan untuk membuat huruf menjadi kapital semua. Selanjutnya kotak login yaitu kotaknya berukuran 30 pixel, backgroundnya berwarna putih. Nah, seperti ini ya, ini backgroundnya berwarna putih. Selanjutnya
margin 80 pixel, auto padding 30 pixel kali 20 pixel, box shutdown 0 pixel, 0 pixel, 100 pixel, 4 pixel, dan berwarna seperti ini. Nah, kita lihat ya untuk seperti ini boxnya. Selanjutnya label. Nah, di dalam label ini kita memiliki font size yang berukuran 11 pt. Selanjutnya di dalam front underscore login. Nah, di sini kita box size border box. White width 100, padding 10, font size 11 pt, margin bottom, yaitu berada di bawah. Tombol login back. Nah, tombol login ini belakangnya berwarna, backgroundnya berwarna ini. Pagar 2AA7E2. Berwarna putih, fonts berukuran 11 pt, width 100%, border tidak ada, border radius 3 px, padding 10 kali 20 pixel. Nah, di dalam link selanjutnya di dalam link yaitu kita kasih warna color pagar 232323, teks direction tidak ada, font size berukuran 10. Selanjutnya alter. Di dalam alter ini kita backgroundnya menggunakan kode warna ini. Selanjutnya warnanya untuk dalam alter ini berwarna putih. Selanjutnya padding berukuran 10, tag align center berada di tengah, border 1 px solid dengan warna pagar B32929. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam cek login. Nah, di dalam cek login ini untuk kita membuat sessionnya. Untuk yang pertama jangan lupa kita buka terlebih dahulu teks PHP-nya. Selanjutnya kita membuat session. Di dalam session ini kita harus mengoneksikan dulu antara PHP dan MySQL dengan memanggil file yang sudah kita buat tadi yang bernama koneksi. Selanjutnya di sini kita membuat parameter username dengan post untuk menampilkannya dan password. Nah, selanjutnya kita membuat parameter login. Di sini kita masukkan MySQL query koneksi select from username and password. Di sini kita menyeleksi username dan password yang sesuai. Selanjutnya kita membuat parameter cek. Di dalam parameter cek ini yaitu mycli numerous login untuk mengecek, untuk menghitung jumlah data yang ditemukan. Selanjutnya yaitu untuk mengecek username dan password ditemukan pada database. Nah, di sini kita kasih pengkondisian yaitu kita buat parameter cek sama dengan 0. Kita buat parameter data yaitu ya di dalamnya berisi MySQLi fetch assoc. Di dalam kurung kita buat parameter login tutup kurung. Selanjutnya di bawahnya lagi kita buat parameter, kita buat pengkondisian lagi yang di dalamnya berisi parameter data, di mana data ini yang berisikan admin tadi. Apabila kita memasukkan yang bernama admin atau yang bekerja sebagai admin. Selanjutnya untuk di bawahnya ini yaitu kita memasukkan yang bekerja sebagai pegawai. Selanjutnya untuk yang terakhir ini kita masukkan yang bekerja sebagai pengurus. Nah, untuk yang terakhir ini digunakan yaitu apabila kita menginputkan semua data tadi tapi data tersebut salah, maka akan menampilkan pesan gagal dan tidak bisa masuk ke dalam halaman tersebut. Selanjutnya kita untuk yang pertama kita masuk ke dalam admin ya, kita masukkan admin. Yaitu kita masukkan nama Irul, seperti ini kan tadi yang bekerja sebagai admin lah ini. Kita masukkan username ini dan password ini.
Nah, seperti ini. Untuk tampilan halaman admin. Halaman admin. Halo Khairul, Anda telah login sebagai admin. Untuk halaman browser ini, kita source kodenya di sini. Kita menggunakan format HTML ya. Di dalam ini kita membuat nama halamannya halaman admin. Nah, contohnya di sini. Nih halaman admin. Selanjutnya di sini kita sama seperti index.html tadi, kita mengelingkan CSS dengan CSS bernama bagus.css. Di sini CSS-nya. Untuk selanjutnya ntar kita bahas untuk CSS-nya. Selanjutnya di sini kita buka teks PHP, kita gunakan session start. Nah, untuk selanjutnya itu untuk mengecek apakah yang mengakses halaman ini sudah login, kita menggunakan session level yang tadi yang kita buat di database tadi, saja header location index.php pesan gagal. Nah, di sini kita untuk mengkaitkan dengan file index.php tadi. Maksudnya di sini yaitu tampilan yang tadi yang kita baca yaitu halaman admin yang berada di tengah, dan di sini untuk menampilkan siapa yang sudah masuk tadi, namanya siapa, Anda telah login sebagai, nah ini untuk menampilkan nama yang tadi sudah masuk. Selanjutnya di bawahnya ini center a ref logout. Di sini center digunakan untuk menuliskan tulisan tersebut berada di tengah, dan href logout ini digunakan untuk keluar. Nah, langsung saja yaitu apabila kita tekan logout ini, nah maka akan kembali ke tampilan index.html. Untuk selanjutnya yaitu kita akan memasukkan yang pegawai. Untuk pegawai tersebut kita sudah buat username dengan nama Adi dengan password Krishna 123, di mana kita masukkan saja yaitu Adi, selanjutnya password Krishna 123. Kita login. Nah, maka halaman pegawai. Kita sudah memasuk halaman pegawai. Halo Adi, Anda telah login sebagai pegawai. Untuk yang terakhir logout. Nah, di mana source kode halaman pegawai tersebut yaitu seperti ini. Ini. Untuk nama judulnya di atas tadi halaman pegawai. Kalau yang tadi yaitu halaman admin. Selanjutnya di sini sama kita mengelingkannya ke dalam CSS bagus.css. Nah, selanjutnya kita buka teks PHP. Di dalam teks PHP ini kita membuat sessions underscore start. Di dalamnya kita kasih pengkondisian yaitu parameter session level yang kita buat tadi kita sudah benar. Untuk database-nya kita membuat tentang pegawai dan yang masuk yaitu pegawai. Selanjutnya di dalam sini untuk mengoneksikan ke dalam file index.php. Selanjutnya untuk tampilannya yaitu halamannya yaitu halaman pegawai. Selanjutnya di dalam halaman pegawai ini kita menuliskan hello, kita panggil siapa namanya. Selanjutnya Anda telah login sebagai siapa. Jika tadi Anda login sebagai admin, maka di sini akan menuliskan admin, dan apabila Anda login sebagai pegawai, maka di sini akan menuliskan sebagai pegawai. Selanjutnya untuk yang bawahnya seperti tadi yaitu center logout, yang dimana tulisan logout ini berada di tengah-tengah, dan apabila kita tekan tulisan logout ini, maka kita akan kembali ke halaman index.php tadi seperti ini. Kita coba ya. Nah, maka kita akan kembali ke halaman awal tadi. Selanjutnya untuk yang terakhir, untuk database yang terakhir kita sudah membuat data yaitu
dengan username Aditya, selanjutnya dengan password boy123. Kita coba masukkan yaitu Aditya, username bernama Aditya. Selanjutnya untuk password kita tuliskan boy123. Kita klik di login. Nah, ini untuk halaman pengurus ya. Jadi kita sudah login ke dalam halaman pengurus, yaitu halaman pengurus. Halo Aditya, Anda telah login sebagai pengurus. Nah, untuk yang terakhir yaitu di bawahnya kita kasih yaitu logout. Nah, kita tekan untuk kembali. Nah, seperti ini. Untuk ini kalau kita tekan logout tadi kita dikembalikan ke dalaman index.php ini. Selanjutnya untuk source-nya halaman pengurus yaitu sama ya seperti tadi untuk title bernama halaman pengurus untuk halamannya di atas tadi. Selanjutnya di bawahnya kita mengelingkan CSS yang bertipekan real style set tipe teks garing CSS mengelingkan ke dalam file bagus.css. Selanjutnya kita buka teks PHP. Di dalam teks PHP ini kita membuat pengkondisian seperti tadi. Selanjutnya ini untuk tampilan halaman webnya yaitu halaman pengurus. Di dalam halaman pengurus ini kita tuliskan hello dengan siapa. Selanjutnya Anda telah login sebagai apa. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir yaitu center ref logout.php. Logout, yaitu tulisan logout ini yang dituliskan berada di tengah-tengah halaman browser. Selanjutnya di mana jika ditekan logout ini maka akan kembali ke halaman indeks. Selanjutnya kita bahas untuk file bagus.css untuk mempercantik tampilan halaman admin, halaman pegawai, dan halaman pengurus. Di mana kita menggunakan body untuk bagiannya yaitu font family sans serif. Jadi semua huruf di sana menggunakan tipe tulisan sans serif. Di mana selanjutnya untuk backgroundnya kita menggunakan pagar A9, A9, A9. Nah, di sini kita membuat backgroundnya sama ya, seperti tadi. Maksudnya sama tadi, yaitu kita masuk dulu. Di mana sama yaitu seperti untuk tampilan indeksnya ini kita warnanya sama dengan tampilan di sini, di pengurus atau di bagian admin atau di bagian pegawai. Jadi agar bagus atau tidak berwarna-warni. Selanjutnya untuk paragraf 1 yaitu teks alagin berada di tengah dengan ukuran tulisan yaitu 300. Selanjutnya untuk paragraf yaitu teks alagin center berada di tengah dengan ukuran huruf yaitu 150. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita ke dalam file logout. Nah, gimana sih kok tadi jika kita tekan logout, kenapa kok bisa langsung kembali ke halaman index.html? Nah, di sini sangat mudah sekali, yaitu kita buka teks PHP-nya terlebih dulu. Selanjutnya di dalamnya kita masukkan session. Di dalam session ini kita tuliskan lagi session dstory, digunakan untuk menghapus semua session. Selanjutnya dan yang terakhir yaitu mengalihkan halaman ke halaman login dengan header location index.php, yaitu mengelingkannya tadi. Oke, jadi seperti ini. Sekarang kita coba ya. Kita coba kalau kita masukkan nama, username dan password yang tidak ada di dalam database tadi. Kita tidak mempunyai database di sini, apakah bisa masuk atau tidak? Tidak. Kita masukkan misalnya Rudy, passwordnya Rudy 123. Oh,
Nah, di sini ada username dan password tidak sesuai, maka dia akan tidak bisa memproses. Jadi seperti ini ya di dalam indeks. Nah, ini tadi yang bekerja ini. Source code ini yang digunakan. Selanjutnya, jika kita menuliskan dengan username Irul yang bekerja sebagai admin tadi, terus passwordnya kita buat salah, apakah bisa masuk atau tidak? Kita login. Nah, sama saja username dan password tidak sesuai. Jadi salah satu yang tidak sesuai, maka di sini menuliskan username dan password tidak sesuai. Oke, selanjutnya kita tekan kembali. Nah, maka akan kembali ke tampilan awal browser. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.